Shalom, keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Senin 13 April 2026. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan. Dan kita rayakan semingguan yang lalu dalam peristiwa Jumat Agung dan Paskah, bukan? Ya, Kristus telah datang dalam dunia, mati bagi dosa kita, dia disalibkan namun dia bangkit kalahkan maut. Semua itu menjadikan perubahan yang besar dalam hidup umat manusia yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini diberi judul, apakah transformasi hidup orang Kristen itu? Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur karena kasih setiamu besar dan melimpah. Kasih-Mu yang menopang hidup kami, mengubahkan hidup kami, memulihkan kami menjadi ciptaan baru, menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Saat ini kami baca merenungkan firman-Mu, ajari kami kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, suatu ketika ada seorang bapak memiliki kendaraan mobil bermerek Ford yang telah dia miliki sekian lama, kurang lebih 10 tahun begitu. Dalam perjalanannya mengendarai kendaraan itu, mobil ini sudah dia bawa ke bengkel servis kemana saja dan telah dioboh gitu ya, atau diservis demikian rupa, tujuannya supaya mobil ini menjadi awet, menjadi irit, menjadi lebih baik, harapan dari seorang bapak tersebut. Namun satu ketika setelah 10 tahun dia memiliki kendaraan, dia mengemudikan kendaraan menuju ke satu tempat di luar kota dan perjalanan yang jauh. Ternyata mobil tersebut macet atau berhenti gitu ya seketika, karena telah dikendarai sekian jam lamanya, yang mana dia tidak pernah mengendarai mobil selama itu. Sang bapak ini akhirnya kebingungan. Wah, gimana nih ya mobil ini memperbaikinya, karena dia sudah bawa ke bengkel, berbagai macam bengkel, dan dia pikir mobil ini sudah menjadi fit dan menjadi lebih baik. Akhirnya bapak ini duduk termenung di pinggir jalan sambil memikirkan bagaimana menangani mobil Ford yang telah dimilikinya. Lalu tiba-tiba berhentilah seorang muda yang menawarkan jasa kepada bapak tua dan menyapa bapak tersebut. "Ya Pak, selamat siang. Ada apa nih mobilnya?" Jawab tanya pemuda tersebut kepada si bapak. "Ya, ini mobil saya mogok setelah saya berjalan begitu jauh, padahal ini mobil kesayangan saya. Selama ini saya perbaiki, saya servis di bengkel, bahkan saya minta dirubah atau dibikin lebih irit, lebih baik, dan seterusnya begitu ya. Namun saya nggak pernah perjalanan sejauh ini, dan tiba-tiba dia mogok," kata sang bapak kepada pemuda itu. Pemuda tersebut kemudian bertanya, "Boleh Pak, saya perbaiki mobil ini, coba saya cek apa ya masalahnya." "Silakan, terima kasih loh nak," kata sang bapak kepada pemuda ini. Lalu pemuda ini mulai minta kuncinya, dia buka kap mesinnya, dan dia mulai mengutak-atik mesin mobil tersebut. Sang bapak bingung, kok pemuda ini kok terampil sekali ya, dan kelihatannya kok ngerti gitu dengan isi atau denah daripada mobil tersebut. Akhirnya setelah diutak-atik selama kurang lebih setengah jam, 1 jam, kemudian dia mencoba menyalakan mesin mobil tersebut. Dalam satu hitungan starter, mobil itu akhirnya terdengar suaranya kembali. Wah, bapak tersebut kaget. Kok anak muda ini bisa mengerjakan perbaikan mobil ini hanya dalam tempo setengah jam, 1 jam. Padahal selama ini dia masukkan bengkel, diperbaiki, diservis, atau diubah hampir berhari-hari, bahkan yang terakhir dia perbaiki hampir 1 bulan lebih untuk men-tune up atau menyetel mesinnya untuk menjadi lebih baik. Lalu bapak ini bertanya,
Wah, terima kasih lah ya, Nak, kamu kok pinter sekali, kamu kok ahli. Terima kasih banyak loh sudah bantu saya, kata bapak kepada pemuda tersebut. Akhirnya bapak tersebut bertanya, siapa namamu, Nak? Ya, sang pemuda dengan tersenyum menjawab, ya, nama saya Henry Ford. Hah? Henry Ford? Kan kamu yang mendesain mobil Ford ini. Ya, begitulah. Bapak itu. Bapak tua, terima kasih kalau beri saya kesempatan mengembalikan mobil ini kepada desain awalnya. Saudara terkasih, nats firman Tuhan hari ini terambil dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa manusia dicipta oleh Allah menurut gambar Allah itu sendiri, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu, mengapa manusia perlu ditransformasi? Kalau kita tahu bahwa Allah mencipta manusia menurut gambar dan rupa Dia sendiri. Inilah rahasianya, Bapak Ibu terkasih, bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Ada hal yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu menurut gambar dan rupanya itu rusak. Gambar dan Allah itu rusak, melenceng daripada ciptaan Allah yang mula-mula. Oleh karena itulah dosa membawa kita makin jauh daripada Tuhan. Ada pemberontakan. Kalau dalam bahasa aslinya dosa itu hamartia, artinya apa? Meleset dari tujuan penciptaan semula. Jadi bergeser gitu ya. Ada yang mengotak-atik lagi, mengubah, mengoboh. Kalau seperti cerita tadi, mobilnya Ford itu dioboh sama mekanik yang katanya ngerti tentang mobil tersebut. Sehingga akhirnya ada fungsi-fungsi yang tidak berfungsi dan dicoba digantikan dengan fungsi yang lain. Namun oleh Henry Ford dikembalikan lagi kepada ciptaan semula dia mendesain mobil Ford tersebut. Nah, demikianlah yang dimaksud dengan transformasi hidup orang Kristen. Hidup yang tadinya meleset dari tujuan, yang melenceng dari karya Allah pertama mencipta manusia menurut gambar dan rupanya itu perlu ditransformasi, perlu diubahkan, perlu dipulihkan menjadi kembali kepada ciptaan mula-mula Allah mencipta manusia, yaitu menurut gambar dan rupanya. Gambar dan rupa Allah yang rusak itu dipulihkan melalui karya Kristus di atas kayu salib. Bukan hanya Kristus mati bagi dosa kita, tapi juga Kristus datang untuk memulihkan kembali, mentransformasi kembali hidup manusia. Kehidupan rancangan mula-mula Allah dikembalikan supaya kita manusia yang telah jatuh dalam dosa ini kembali kepada desain awal, yaitu menurut gambar dan rupanya. Saudara terkasih, oleh karena itu janganlah kita menjadi orang Kristen yang begitu saja, menjadi orang Kristen yang hanya menerima keselamatan, enak-enakan hidup, masuk dalam zona nyaman, ya sudah, yang penting kan saya sudah selamat, yang penting kan saya sudah ke gereja, yang penting kan saya sudah melayani Tuhan. Tetapi biarlah kita boleh menjadi orang Kristen yang mau ditransformasi, diubahkan, dipulihkan kembali hari lepas hari untuk kembali kepada desain Allah semula, yaitu menurut gambar dan rupanya. Kita mengambil bagian kita, mengizinkan Roh Kudus mentransformasi kita setiap hari, mengubahkan kita untuk boleh kita mengambil peran nantinya. Tuhan pakai kita untuk boleh menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara terkasih, maukah engkau merespon panggilan Tuhan untuk ditransformasi itu menjadi kembali menurut gambar dan rupa Allah semula, sehingga kita boleh menjadi bagian dari karya keselamatan Kristus di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah mendengar, kami sudah merenungkannya. Tolonglah kami untuk boleh menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin.